Halo sahabat sukses YouTuber Indonesia. Kali ini kita akan bahas mengenai CTR ya. Click through rate. Ini penting banget teman-teman supaya video kita ini sudah kita buat capek-capek, sudah kita buat dengan sebagus mungkin, ternyata tidak ada yang nonton. Jadi ada satu hal yang sangat penting namanya click through rate. Content creator wajib tahu ya. Simak. Nah teman-teman, click through rate ini menjadi penting ya, bagi teman-teman yang belum paham. Click through rate itu kira-kira gini. Video kita sudah direkomendasi oleh YouTube, sudah tampil ya, sudah ada pilihan-pilihan video-video. Kemudian muncullah itu thumbnail-thumbnail, termasuk di dalamnya thumbnail kita. Nah, kalau tidak diklik maka berarti tidak ditonton ya. Kalau diklik berarti ditonton. Nah, setiap klik itu dihitung. Artinya gini, ketika ditampilkan 100 kali, direkomendasikan 100 kali, dan ternyata 11 orang ngeklik, artinya ya CTR Anda, click through rate-nya adalah 11%. Jadi betapa ruginya ketika video sudah direkomendasi ya. Kita sudah kemarin udah bahas bagaimana mendapatkan rekomendasi YouTube. Setelah direkomendasi sudah ditayangkan ternyata nggak diklik ya, itu kan sayang sekali. Jadi benar-benar memang di situ persaingan ya dengan video-video lain. Nah, bagaimana caranya supaya teman-teman kalau Anda lihat itu ya, video-video Anda bersaing dengan video-video orang lain ya. Jadi persaingannya di mana? Mereka belum berpikir tentang isi videonya kan teman-teman ya. Mereka baru melihat thumbnailnya, baru melihat judulnya. Deskripsi aja nggak kelihatan kan biasanya thumbnail judul. Nah, bagaimana supaya kita bisa memenangkan persaingan itu, CTR-nya supaya tinggi, itu ada 5T ya. Apa teman-teman? 5T. Perhatikan 5T ini kita bahas ya, bahwa yang membuat orang ngeklik yang pertama adalah thumbnailnya ya. Thumbnail harus bagus. Thumbnail harus bagus, artinya thumbnail yang bagus adalah thumbnail yang membuat orang ngeklik gitu ya. Nah, ada beberapa hal ya. Ada yang menyarankan wajah kita ini muncul di thumbnailnya ya. Wajah kita. Bahkan ada survei atau tes bahwa 2 wajah itu akan lebih baik dibanding 1 wajah. Jadi penampilkan wajah Anda atau wajah siapa ya di dalam video Anda. Kemudian teman-teman, ada juga yang sudah mensurvei bahwa warna hijau, merah, dan kuning itu cukup menarik dalam membuat thumbnail. Kemudian apalagi yang membuat thumbnail itu menjadi AIDA itu menarik perhatian, eye catching ya. AIDA itu attention gitu ya, kira-kira interest gitu. Apa tuh? Attention, interest, desire, kemudian action untuk ngeklik. Apa teman-teman? Nah, ekspresi emosi ya, semakin ekspresi Anda kuat juga semakin menarik orang untuk ngeklik. Kemudian di dalam thumbnail itu pertanyaan juga bagus ya. Pertanyaan. Jadi bagaimana caranya? Apakah kamu sudah mengerti? Jadi orang itu memang kalau ditanya kepalanya, otaknya itu bergelombang ya, bergerak. Jadi kalau orang ngantuk ditanya, ngantuknya bisa hilang kan gitu ya. Oke, jadi thumbnail T pertama adalah thumbnailnya harus oke ya teman-teman ya. Kemudian selain thumbnail harus oke, tadi T pertama, T kedua apa teman-teman? Topik ya, topik. Nah, T berikutnya itu topik. Kenapa topik menjadi penting? Karena begitu orang sudah katakanlah mencari video melalui YouTube, pencarian YouTube. Kemudian muncul thumbnail. Belum tentu kan thumbnail itu cocok dengan yang dia inginkan ya. Jadi sesuai topik, misalnya cara membetulkan Windows 10 blue screen gitu ya. Mereka cuma ketik blue screen, oke? Ternyata orang yang Windows 10-nya blue screen update ya, yang bikin error itu, ternyata muncul cara membetulkan blue screen. Apa yang blue screen tapi tidak ada hubungannya dengan
komputer yang rusak. Jadi mana yang diklik? Pasti yang cara membetulkan blue screen. Misalnya ketik blue screen muncul 8 cara membetulkan blue screen. Ada lagi ketik blue screen munculnya saingannya blue screen. Misalnya gini, televisi memiliki blue screen. Atau misalnya background pengganti green screen ada blue screen. Pasti yang dipencet atau diklik adalah 8 cara membetulkan blue screen of that Windows 10. Kenapa? Karena topiknya pas banget dengan yang dia cari. Oke ya. Jadi thumbnailnya topiknya tepat. Maka itu penting sekali bagi kita untuk mencari ceruk, cari niche target yang sangat spesifik. Semakin spesifik tentu topik itu menjadi pas banget. Oke ya, teman-teman ya. Thumbnail, topik, kemudian title ya, judul ya. Judul akan terlihat teman-teman di bawah thumbnail ketika kita sedang mencari search di YouTube search maupun di rekomendasi sebelah kanan. Jadi thumbnail dan judul. Jadi itu saling melengkapi tuh teman-teman. Biasanya orang lihat thumbnail dulu, thumbnailnya provokatif, dia cek lagi judulnya cocok. Oke ya. Judulnya ada pertanyaan, judulnya ada sesuatu yang membuat penasaran, judulnya ada yang membuat orang ngeklik ya. Itu banyak sekali di judul-judul yang aneh ya, clickbait ya. Misalnya judul apa, anunya ketinggalan, anunya kelihatan, gitu kan orang, apa sih gitu ya. Adalah ya kalau Anda lihat, tapi tentu Anda tidak pakai itu ya. Nah, judul-judul yang clickbait ya. Oke, jadi melihat judul itu juga penting. Syarat 3 ya. Apa tadi? Thumbnail, title, topik ya. Thumbnail, topik, title. Masih ada 2 ya. Yang berikutnya T-nya itu adalah traffic ya. Traffic maksudnya sumber traffic. Jadi CTR click through rate atau kalau ini rasio klik tayang itu bisa beda-beda kalau sumbernya beda ya, dari pencarian maupun dari rekomendasi, kemudian di sidebar atau yang di dashboard itu juga akan memiliki perbedaan. Jadi teman-teman bisa jadi kita mendapatkan traffic yang sumbernya benar-benar pas lagi nyari kita. Misalnya kayak tadi blue screen, lagi error komputer, oh kok pas gitu. Tapi ada juga yang blue screen mungkin karena tagnya sama dengan video orang sebelumnya, kita direkomendasikan. Padahal mungkin bukan itu ya, topiknya tidak mengena. Oke ya, jadi sumber traffic itu mempengaruhi CTR. Sumber traffic mempengaruhi click through rate-nya ya, click through rate-nya. Yang kelima tentunya trust teman-teman ya, trust. Jadi kalau channelnya sudah dipercaya ya cepet aja ya akan ngeklik gitu ya. Misalnya contoh kalau Anda sudah punya langganan channel memasak, Anda sudah coba 2, 3, 4 kali apa yang ada di videonya ternyata keren. Begitu berikutnya lihat, oh ini channelnya masak ibu ini, oh ini channelnya masak ibu ini. Wah, saya udah percaya nih sama misalnya, Mbok Midut gitu ya. Udah kok muncul Mbok Midut, Anda klik saja Mbok Midut gitu. Karena apa? Karena trust. Jadi walaupun Anda bikin channel masak, nggak boleh cuman sekedar tampil indah, bagus, ternyata begitu dipraktekin rasanya nggak enak ya. Praktekinnya persis nih ya, sampai gram-gramnya persis. Kenapa kok rasanya beda? Lama-lama nggak percaya kan? Gara-gara apa? Masakan Anda terlalu didominasi oleh pesan sponsor misalnya. Oke. Jadi 5T ini akan membuat click through rate teman-teman bagus. Jadi CTR menjadi penting. Nah, apa yang merusak CTR? Namanya click through rate. Salah satunya bisa jadi view yang tidak organik ya. View yang karena iklan, view karena beli ya, view karena memaksa ya. Kadang-kadang sebagai contoh gini lah ya. Saya ada peserta training 200 gitu ya. Dipaksain aja gitu, kita kasih link, jadi akan beda. Jadi kalau tidak alami, tidak match banget dengan video dan channel kita, biasanya akan ada rasio yang menjadi buruk ya. Beli view, CTR-nya jelek misalnya gitu ya. Maksain cuman link, ngiklan,
ternyata apa yang jelek kira-kira? Iya, retensinya ya, durasi tontonnya hancur kan, bisa seperti itu ya. Baru intro pergi ya. Oke. Jadi sebenarnya memang muter-muter adalah video kita yang baik akan membuat semuanya jadi baik ya, video ya. Nah, tapi video itu tercover, tersembunyi, masih belum kelihatan. Jadi butuh yang namanya thumbnail, title supaya CTR-nya juga lebih baik ya. Oke ya. Nah, kalau misalnya trust-nya sudah terbentuk, bisa jadi loh thumbnailnya nggak terlalu bagus, tapi dia sudah percaya, oh di channel ini, ya aku udah percaya deh. Ya sebagai contoh, kalau Anda nonton Atta Halilintar, channelnya mungkin sudah judul aja lah gitu ya, kemudian thumbnail gambarnya kan diambil-ambil saja, Deddy Corbuzier gitu ya, begitu lihat kan, ya udah, bintang tamunya siapa, sudah ya, judulnya agak bikin penasaran, oke, tapi nggak penasaran pun kadang-kadang udah nggak baca nih. Kalau apalagi sudah fanatik gitu kan, ngikutin saja, videonya sudah ditunggu. Nah, oke ya teman-teman, jadi kira-kira Anda bisa bayangkan teman-teman, kalau misalnya rasio klik tayangnya itu lebih tinggi dibanding durasi tontonnya rendah, apa yang terjadi? Ya, biasanya kalau CTR-nya tinggi, durasinya rendah, itu bisa jadi clickbait ya, thumbnailnya menipu gitu ya, kemudian tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi juga itu pentingnya ya, thumbnail persis atau mewakili dari isi video. Kalau tidak, dia akan yang rendah, klik CTR-nya tinggi tapi durasi tontonnya rendah. Tapi kalau sebaliknya misalnya gimana? Rasio klik tayangnya itu lebih rendah dari durasi tonton, apa yang terjadi? CTR-nya kok rendah, durasi tontonnya tinggi gitu ya. Apa tuh? Ya itu mengindikasikan bahwa thumbnail ataupun judulnya tidak berhasil menarik ya. Jadi kalau CTR-nya itu lebih rendah dibanding durasi tonton, itu tandanya adalah thumbnailnya tidak berhasil menarik penonton, tidak berhasil membuat orang jadi ngeklik ya. Gitu. Oke ya teman-teman, jadi ingat bahwa ada satu indikator ya, KPI, Key Performance Indicator channel Anda adalah click through rate, CTR ya. Ketika CTR-nya masih rendah, maka yang perlu kita perbaiki biasanya adalah thumbnail, judul ya, thumbnail dan judul ya. Di luar itu tentu ada yang tadi 5 kita bahas ya, trust kita, trafficnya dari mana ya. Jadi kita bahas 5 itu bisa channelnya ya. Jadi ada 5 hal tadi, teman-teman cek lagi, yaitu thumbnail, topik, title, traffic, dan trust. Nah, masih banyak tentu ya teman-teman, apa sih indikasi di channel kita itu supaya baik ya. Nah, jadi kalau Anda menilai apakah channel Anda lumayan sudah berjalan gitu, artinya udah bertumbuh, cek subscriber ya, apakah subscribernya nambah ya, walaupun sehari mungkin nambah 2, nambah 4, nambah 20 dan seterusnya. Itu biasanya wajar teman-teman, kalau di awal nambah 1, nanti lama-lama nambahnya 10, lama-lama nambahnya, kalau udah channel besar makin populer bisa nambahnya sehari 100 gitu ya. Anda bisa lihat tuh Atta Halilintar pernah dalam 2 jam itu berapa 1 jam sampai 100.000 itu ketika mau mencapai 20 juta ya. Itu tuh perjuangan yang terus menerus. Jadi memang grafiknya akan seperti ini, rata-rata grafiknya seperti ini, naiknya pelan, makin lama makin besar. Kenapa makin besar? Yes, tentu karena koleksi video yang sudah kita upload semakin banyak, orang semakin kenal ya, semakin percaya bahwa channel ini serius. Plus YouTube sendiri kalau ngelihat kita serius gitu dari data, misalnya upload sudah berapa video, sudah berapa lama, kemudian view dan segala macam, rekomendasinya juga akan semakin tinggi ya. Jadi subscriber, organic view teman-teman, penonton yang alami ya, itu ya. Nah, jadi bukan yang beli ya, karena ada iklan itu bisa nggak termasuk tuh, karena hari ini iklan misalnya, besoknya enggak, udah beda lagi ya. Engagement
Apa tuh engagement? Indikator dari engagement, like, komen, share ya. Jadi ketika sudah banyak yang like, ada komen, ada interaksi, jadi ke engagementnya sudah semakin tinggi. Oke. Watch time ya, watch time, jam tayang. Jadi apakah jam tayangnya cukup bagus? Lihat ya, satu video ditonton berapa jam dan seterusnya. Oke. Kemudian termasuk retention yang kemarin ya kita bahas di video sebelumnya, retensinya seperti apa, apakah durasi tontonnya cukup panjang. Kemudian termasuk yang kita bahas sekarang CTR, kemudian ada lagi yaitu apa, rekomendasi ya, suggested videonya. Kemudian satu lagi adalah SEO-nya, SEO. Jadi memang beberapa indikator ini harus kita perhatikan ya, supaya ya kita progres, channel kita makin progres. Baik teman-teman, pembahasan tentang CTR mudah-mudahan memberi inspirasi buat teman-teman. Oh iya nih, ternyata saya harus plototin juga ini click through rate-nya. Kalau click through rate-nya kurang bagus, kemungkinan yang 5 itu tolong diamati ya. Yang 5 ya, thumbnail, title, topik, traffic, trust. Oke, see you teman-teman, sukses besar.